Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur atom dan sifat periodic unsur. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dian Saharani, dan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Suci Marsanda dengan NPM 22130230054. Perkenalkan, nama saya Winda Anissa Putri dengan NPM 2213023013. Perkenalkan, nama saya Sabina Fatmawati dengan NPM 2213023050. Baik, untuk pembelajaran yang pertama kita akan membahas mengenai struktur atom, yang dimana atom tersusun atas partikel dasar yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton adalah partikel subatomik yang memiliki muatan listrik positif dan massa yang hampir sama dengan neutron. Sedangkan neutron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan listrik dan memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Sedangkan untuk elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan listrik negatif. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah proton dan neutron ini dapat menyatakan jumlah nomor massa. Dapat kita lihat yaitu gambar visualisasi dari proton, neutron, dan elektron sebagai berikut. Baik, di sini terdapat suatu contoh visualisasi dari proton, neutron, dan elektron. Yang dimana di sini terdapat 3 simbol, yaitu di sini terdapat simbol yang berwarna oranye itu merupakan proton, lalu simbol yang berwarna abu-abu merupakan neutron, dan simbol yang berwarna hijau itu merupakan elektron. Nah, di sini dapat kita lihat contoh sederhananya yaitu pada Li atau litium yang memiliki nomor massanya itu 5 dan nomor atomnya yaitu 3. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi sebelumnya bahwa jumlah proton dan jumlah neutron itu sama dengan jumlah nomor massa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jumlah proton dalam litium yaitu 3, lalu jumlah neutron pada litium yaitu 2. Nah, 3 ditambah 2 itu dia sama dengan 5, yang dimana 5 ini merupakan nomor massa dari litium. Lalu dapat kita lihat juga di sini terdapat lintasan orbital, yang dimana lintasan orbital ini dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron yang berada di luar inti ini yang memiliki jumlah yang sama dengan proton, yang dimana jika jumlah proton itu sama dengan 3, contohnya pada litium, yaitu memiliki jumlah protonnya 3, maka jumlah elektronnya pun akan sama yaitu 3. Lalu contoh lainnya itu misalkan pada, di sini dapat kita lihat misalkan pada Na. Nah, pada Na di sini dapat kita lihat bahwa memiliki nomor massa yaitu 21 dan nomor atomnya yaitu 11. Nah, di sini terdapat banyak sekali elektron-elektron yang mengelilingi orbital, yang dimana pada lintasan orbital pertama itu dikelilingi oleh 2 elektron, lalu pada lintasan yang kedua itu dikelilingi oleh 8 elektron, dan yang pada lintasan terluar itu dikelilingi oleh 1 elektron, yang dimana pada lintasan terluar ini elektron cenderung dapat lebih mudah untuk melepaskan. Lalu di sini banyak sekali unsur-unsur yang dapat kalian lihat di aplikasi atom ini. Misalnya di sini ada boron, itu memiliki nomor massanya 9, lalu nomor atomnya itu 5. Lalu ada aluminium memiliki nomor massanya 25 dan memiliki nomor atomnya yaitu 13. Nah, dengan adanya aplikasi atom ini dapat lebih mempermudah untuk kita memvisualisasikan adanya proton, neutron, dan elektron dalam sebuah atom. Yang dimana di sini
dapat kita lihat bahwa proton dan neutron itu berada di dalam inti atom, lalu elektronnya mengelilingi di sekitar inti atom atau berada pada lintasan orbital. Setelah mempelajari mengenai struktur atom, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Setiap unsur mempunyai struktur atom yang berbeda-beda. Berdasarkan konfigurasinya, unsur dalam satu golongan atau satu periode mempunyai persamaan atau kemiripan. Alasan tersebut menyebabkan adanya sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronnegatifan. Lalu, bagaimanakah keteraturan tersebut berubah? Mari kita akan bahas lebih lanjut. Baiklah, sifat keperiodikan yang pertama akan kita bahas adalah mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai dengan orbital yang ditempati oleh elektron valensi. Nah, bisa kita lihat di sini menggunakan aplikasi Avogadro dalam satu golongan dari atas ke bawah, bahwa atom memiliki ukuran yang semakin besar, sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode bahwa atom memiliki ukuran yang semakin mengecil. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Sebab dalam satu golongan dari atas ke bawah kita ketahui bahwa jarak elektron valensi dari inti atom tergantung pada bilangan kuantum utama atau N. Akibatnya dapat diharapkan bahwa semakin tinggi bilangan kuantum yang ditempati oleh elektron di kulit luar, maka akan semakin jauh jarak antar inti dengan elektron valensi, sehingga jari-jari akan semakin besar dan berakibat pada ukuran atom dalam satu golongan dari atas ke bawah juga semakin besar. Nah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin mengecil, di mana dari kiri ke kanan dalam satu periode, muatan inti dan jumlah elektron akan bertambah. Keadaan tersebut mengakibatkan gaya tarik-menarik antar inti dengan elektron valensi semakin besar. Oleh karena itu, jari-jari atom semakin kecil. Begitupun dengan ukuran atom yang semakin mengecil. Nah, gambar visualisasi yang saya gambarkan melalui aplikasi Avogadro ini merupakan golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Di sini terlihat dan tergambar jelas bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar yang mengakibatkan ukuran atom pun yang semakin besar. Nah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atom itu semakin kecil sehingga ukuran atom pun akan semakin mengecil. Baiklah, sifat keperiodikan unsur selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai energi ionisasi. Energi ionisasi dari suatu atom adalah energi yang minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Energi ionisasi merupakan ukuran mengenai mudah dan tidaknya suatu atom untuk menjadi ion positif. Apabila suatu atom mudah melepaskan elektron dengan mempunyai energi ionisasi yang kecil, maka atom tersebut mudah untuk menjadi ion positif. Berikut ini adalah animasi visual yang menggambarkan mengenai energi ionisasi. Pada animasi dicontohkan pada atom netral Na melepaskan satu elektron untuk menjadi ion Na+. Baik, materi yang selanjutnya adalah energi ionisasi. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai energi ionisasi, kita harus tahu dulu apa itu energi ionisasi. Jadi, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas. Nah, semakin besar energi ionisasi ini, maka semakin sulit untuk melepaskan elektronnya. Yang penting diingat di sini adalah dalam satu periode dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, dan dalam satu golongan dari kiri ke kanan, maka
energi ionisasi akan bertambah besar. Bagaimana penjelasannya? Kita telah belajar bahwa dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar ya. Artinya, jarak inti atom ke elektron terluar pun semakin jauh. Sehingga, tarik-menarik antara inti atom dengan elektron terluarnya akan semakin lemah. Ini yang menyebabkan elektron akan mudah lepas. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron tersebut akan semakin kecil. Kiri ke kanan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin besar karena jumlah proton dan elektron yang semakin banyak sehingga gaya tarik menariknya akan semakin kuat. Makin kuatnya gaya tarik menarik ini, maka elektron akan semakin sulit dilepaskan. Begitu pula sebaliknya, dari kanan ke kiri, jumlah proton dan elektron semakin sedikit sehingga gaya tarik menariknya pun semakin lemah. Gaya tarik menarik yang lemah inilah yang menyebabkan elektron akan mudah dilepaskan sehingga memiliki energi ionisasi yang rendah. Materi yang selanjutnya yaitu afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah perubahan energi yang terjadi ketika atom netral dalam fasa gas memperoleh elektron dan melepaskan energi dalam proses tersebut. Secara sederhana adalah kemungkinan atom netral untuk memperoleh elektron. Seperti yang kita ketahui bahwa elektron membawa muatan negatif, jadi ketika atom netral memperoleh elektron, ia berubah menjadi ion negatif. Selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan besar energi yang dilepas atau diserap oleh atom berwujud gas bila atom tersebut menangkap satu elektron. Kebanyakan atom-atom ini melepas energi ketika elektron pertama ditambahkan karena daya tarik inti atau nukleus dengan elektron yang ditambahkan itu lebih kuat daripada daya tolakan antara elektron yang ditambahkan dengan elektron yang sudah ada dalam suatu atom tersebut. Penambahan elektron lain ke dalam suatu atom itu disertai dengan penyerapan energi ketika daya tarik antara inti atom dengan elektron yang ditambahkan itu lebih lemah daripada daya tolakan antara elektron yang ditambahkan dengan elektron yang sudah ada dalam atom tersebut. Setelah tadi penjelasan singkat mengenai materi struktur atom dan sifat periode unsur, yang dimana di dalam struktur atom memiliki proton, neutron, dan elektron, sedangkan di dalam sistem periodik unsur memiliki sifat-sifat periodik unsur, yaitu salah satunya energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan, dan jari-jari atom, yang dimana sifat-sifat tersebut memiliki kecenderungan masing-masing dari setiap unsurnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.